Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-6. Kali ini dengan judul Mujizat di Kota Nain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di Kitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Enci ajak untuk menyiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk belajar lagi tentang pribadi-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami semua, sehingga apa yang kami mau belajar saat ini, apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu, boleh dimengerti oleh adik-adik dan boleh kami lakukan senantiasa dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kami siap belajar dan kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Kita mulai ya dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Dengan judul perikop Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Apa kabar adik-adik? Enci berharap semua ada di dalam tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada minggu yang lalu torang sudah belajar cerita tentang Tuhan Yesus dengan kuasanya, dengan mujizatnya, sudah menyembuhkan orang dari jarak jauh. Encik tanya, masih ingat siapa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus saat itu? Siapa? Ya, benar, anak pegawai istana. Nah, saat ini adik-adik, kalau seorang berbuat yang salah, tentunya Tuhan Yesus dapat mengampuni adik-adik. Kalau ada seorang yang sakit, Tuhan Yesus tentunya dapat menyembuhkan, ya. Tetapi bagaimana kalau misalkan orang itu sakit, ya, dan akhirnya meninggal adik-adik? Apakah Tuhan Yesus sanggup untuk menolong atau tidak ya? Nah, adik-adik, hari ini Enci akan bercerita tentang bagaimana pada suatu hari Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus bertemu dengan orang banyak yang sedang membawa tandu, ya. Alkitab mencatat sedang membawa
usungan ya, tandu adik-adik ya. Adik-adik kalau pernah ikut kegiatan pramuka ya di sekolah, kalau yang sekolah atau PMR Kang, dorang jaga baking, ja angka kalau orang sakit dang ja pakai tandu ya. Tetapi ini ada angkat untuk orang yang sudah meninggal adik-adik ya. Dorang ada angkat ini anak muda, orang ada mau bawa ke pekuburan ya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi mengunjungi kota Nain adik-adik. Nah, ada banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus karena sebelumnya Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat adik-adik ya. Di pasal-pasal sebelumnya, ya, air menjadi anggur ya, Tuhan menyembuhkan orang sakit, termasuk juga menyembuhkan anak dari pegawai istana ya adik-adik. Jadi banyak orang yang ada ikut Tuhan saat itu ya, karena mereka mau mendengar Tuhan Yesus pengajaran, termasuk juga Tuhan Yesus mujizat. Jadi katu banyak Tuhan Yesus sudah terkenal saat itu ya. Nah adik-adik, mereka orang-orang di situ termasuk kita semua adik-adik. Orang bersyukur karena ada Tuhan Yesus ya. Orang harus berterima kasih dan memuji Allah karena telah mengirimkan Yesus Kristus kepada kita semua. Amin adik-adik. Nah, jadi orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, mereka ingin melihat ya, mereka ingin melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan lagi di sana. Penasaran itu orang-orang. Ada yang ikut untuk mendengarkan penginjilan, ada yang cuma mau suka lihat tuh Tuhan pemujizat, seperti itu. Kalau orang jaga bilang banyak orang bakepo. Mereka ingin lebih banyak lagi ya, tahu dan belajar dari Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan ya, pada saat Tuhan sudah mendekat di Nain ya, di kota Nain, Yesus melihat ada rombongan orang yang sedang mengangkat tandu ya, atau usungan. Kalau adik-adik jaga mengikuti kegiatan pramuka ya, yang sekolah nih di SMP atau SMA, atau yang jangan mengikuti kegiatan organisasi Palang Merah ya, ada baking tandu untuk angkat orang sakit ya. Tetapi kali ini tandu itu atau usungan itu membawa orang yang sudah meninggal ya, anak seorang janda adik-adik. Nah, tuh ibu janda ini dia menangis ya. Kenapa adik-adik dia menangis? Ada yang tahu kenapa? Karena anaknya sudah meninggal adik-adik ya. Kalau bilang janda berarti apa adik-adik? Sudah tidak punya suami ya. DP suami sudah sudah meninggal. Jadi DP harapan satu-satunya yaitu dia punya anak. Dia punya anak tunggal semata wayang ya, yang akan mendampingi dia sampai tua ya, yang akan bertemanding dia suka deng duka ya. Dia mau jaga dia, mau bertemanding dia ya. Tetapi apa adik-adik, DP harapan itu hilang, sirna karena anaknya sudah meninggal. Ya adik-adik, jadi dia punya mama ya, ini ibu janda sedih, menangis. Seperti adik-adik jaga lihat kalau di ibadah duka, kalau ada seorang ibu kehilangan anak ya karena sudah meninggal ya, hancur hati. Seperti itu perasaan seorang ibu merasa kehilangan adik-adik ya, menangis. Tapi adik sudah meninggal, sudah tidak terima. Seperti itu adik-adik ya, sangat sedih. Nah, rombongan yang mengantar ya, mengusung ini orang yang sudah meninggal ya, Yesus melihat, berjumpa dengan Yesus, dan Yesus melihat ya jenazah itu, anak itu, dan ibu janda itu ya adik-adik. Nah, sehingga Yesus berkata kepada anak muda yang sudah terbujur kaku ya, Yesus bilang apa adik-adik? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Wow, luar biasa perkataan Yesus, penuh kuasa adik-adik dan keyakinan. Tuhan berbicara kepada anak muda itu ya. Ternyata Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit adik-adik, dan ini pertama membangkitkan orang mati ya.
Sebelumnya kan hanya mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit. Tetapi kali ini Tuhan mengadakan mujizat, membangkitkan orang yang sudah mati, adik-adik. Ya, pemuda tadi saat mendengar suara Tuhan, dia bangkit, adik-adik, ya. Dia membuka matanya, kemudian ia duduk melihat sekeliling Yesus, dan akhirnya Yesus menyerahkan anak ini kepada ibunya, adik-adik, ya. Ibunya itu sedih atau senang, adik-adik? Ya, tentunya senang karena anaknya sudah hidup kembali, adik-adik. Dia langsung peluk. Puji Tuhan. Iya tuh, senang seperti itu tuh, adik-adik. Kalau misalnya berjumpa dengan anak mereka, misalnya contoh ya, sedangkan kalau misalnya cuma ada seorang ibu yang anak sekolah di luar, ya, merantau, baku dapat kembali, ini hidup ini. Disitu ada pekerja, ada berjuang cari doi, pulang kamar, senang sekali seorang ibu yang melahirkan tuh, yang membesarkan anak mereka, tentu senang, adik-adik, ya. Nah, mereka yang melihat memuliakan Allah, ya. Semua ada yang merasa ketakutan, sehingga ini orang-orang yang menyaksikan ini mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Mereka merasa terpukau, wow, luar biasa, ya. Mereka katakan ada seorang nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Yang lain berkata, Allah telah melawat umatnya. Ia memang betul-betul Allah. Ia mengalahkan maut, berkuasa untuk membangkitkan orang mati, ya. Adik-adik, mungkin, ya, Encik mau sampaikan, mungkin sekarang adik-adik bertanya, bagaimana Kang, yang masa sekarang, adik-adik jaga dengar toh, ada orang yang bunuh diri, ya. Jangan mengakhiri torang hidup dengan sia-sia seperti itu, adik-adik. Torang penyawa, torang hidup ini adalah milik Tuhan. Ini nafas punya Tuhan. Yang bisa mencabut itu cuman boleh Tuhan. Jangan torang yang mencabutnya dengan torang pecara dengan bunuh diri, ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan, ya, adik-adik. Kalau ada masalah pasti ada jalan keluar. Tuhan yang punya, torang punya diri. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang hembuskan nafasnya untuk torang. Tuhan punya rencana buat torang. Ingat, kalau ada masalah, datang cari Pak Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, ya, adik-adik. Jadi adik-adik, mungkin sekarang adik-adik bertanya, bagaimana di masa sekarang ini banyak orang yang meninggal. Ada yang meninggal karena sakit, ya. Nah, anggota keluarga pasti menangisi mereka yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, ya, kita harus mempunyai sukacita. Ya, kalau torang bergaul karib dengan Tuhan, Alkitab ada bilang apa? Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa torang sudah tidak takut menghadapi kematian? Karena torang tahu torang bergaul dengan Tuhan Yesus. Amin, adik-adik. Jadi kita harus memiliki sukacita besar di dalam hati kita, karena Tuhan Yesus yang sudah menang mengalahkan maut, ya. Jadi jangan bersedih ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Karena apa, adik-adik? Karena mereka yang meninggal karena percaya akan Kristus, suatu ketika mereka akan dibangkitkan, ya. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita tidak perlu harus sedih, ya, terlalu berlarut-larut, ya. Hidup bagi Yesus, mati adalah keuntungan. Amin, adik-adik. Jadi kita harus memberikan kehidupan kita selama kita hidup di dunia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga jika sudah waktunya kita untuk berjumpa dengan Kristus, kita tidak akan takut. Tetapi itu akan menjadi satu keuntungan bagi kita untuk berjumpa dengan Kristus di kehidupan yang akan datang. Boleh begitu, adik-adik? Dengan demikian terpujilah Yesus Kristus lewat firman-Nya saat ini. Amin. Saat ini Encik akhiri dengan berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi kali ini dengan kuasa dan mujizat yang Tuhan lakukan bagi seorang anak
muda ya di kota Nain. Terima kasih Tuhan karena Engkau penuh belas kasih. Belas kasih-Mu itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, tolong kami agar boleh selalu menjaga kekudusan hidup, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga memang benar hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus, kami percaya ada rencana Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati apa yang menjadi cita-cita kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan kehidupan kami berguna untuk keluarga, untuk jemaat, untuk bangsa negara, dan untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Terus dukung, like, share, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.